Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Naam ya. Ya Anda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pekan depan kita sudah ujian ya. Jadi kalian kalau ujian di rumah itu pakai apa? Handphone. Masya Allah ya. Berarti soalnya dikirim pakai link, kemudian kalian buka linknya gitu. Iya gitu ya. Google Form. Nah, ya Ustaz kemarin buka pakai Google Form. Ya namanya Google Formulir ya. Singkatannya Google Form ya. Kalau Form itu dari ya. Form. Kenapa? Tulisannya FORM. Form. Nah. Jadi hari ini sama seperti kelompok yang kemarin. Ya ini kelompok 1 ya. Jadi sama seperti kelompok yang 2 kemarin ya. Ustaz akan berikan kisi-kisinya dan Ustaz akan bertanya ya satu per satu insyaallah. Ya. Ya ini insyaallah Ustaz acak ya. Ustaz acak dari pelajaran yang sudah kita bahas. Tape dari yang paling sebelah kanan. Coba antum sebutkan akhi salah satu pembatal wudu, satu saja. Nah, kentut, nah, jangan malu. Kentut itu sesuatu yang umum di antara kita, ya. Dan enggak ada apa namanya, jangan disembunyikan lagi. Ya, bahkan di tempat umum juga itu jalan suatu apa namanya. Itu bisa dikatakan anginnya enggak bersuara, tapi ketika dia keluar semua orang ribut gitu kan, tuduh-tuduhan. Hah? Bisa. Masalahnya baunya tercium, makin ketahuan, ya makin ketahuan, langsung ya kan, antum batuk di belakang, sambil keluar gitu. Ketika semua tercium, mereka akan tertuju pada antum. Siapa yang batuk tadi? Baik, yang kedua, apa namanya berikutnya? Coba sebutkan salah satu sunnah wudu. Iya, masya Allah ya, bersiwak sebelum wudu. Ayo yang lain jangan dibuka dulu kitabnya. Gak apa-apa, kita merajaah. Kalian jangan takut salah. Ya, jangan takut salah. Insyaallah hari ini yang absen hari ini semua Ustaz kasih nilai. Ya, dan nilainya tinggi insyaallah. Nah, Hanif, gak apa-apa lah untuk Hanif. Assalamualaikum. Hanif. Mana lebihnya Hanif dipakai? Iya, maksud Ustaz tadi biasa pakai yang peci hitam kan? Hilang. Allah kirim. Semoga Allah ganti lebih baik. Hah? Besok cari lagi yang warna hitam. Karena wajah kalian ini kalau pakai masker mirip matanya. Kalau dibuka mungkin ya apa ya? Ini kalau ketemu di luar nggak pakai masker pasti Ustaz nggak tanda. Nah, ya Hanif. Coba Hanif sebutkan salah satu yang diharamkan bagi orang yang berhadas yang tidak memiliki wudu. Yang diharamkan sama orang yang sedang berhadas. Berhadas itu dia tidak memiliki wudu. Apakah dia hadas kecil, misalnya orang baru buang air gitu kan, air kecil atau air besar, kemudian dia nggak ada wudunya, apa yang nggak boleh buat dia? Nggak boleh ngapain? Salah satu saja. Masya Allah. Yuk belakangnya ini juga ada hadir tiap hari. Siapa nama ini beliau? Siapa nama itu siapa ki? Hah? Ustaz nggak dengar pakai. Hafiz Thohir, masya Allah. Beliau ini murid Ustaz. Dan Ustaz lupa namanya. Ya Hafiz. Masih sama soalnya sama Hanif. Yang diharamkan sama orang yang berhadas, yang sedang berhadas, dia tidak memiliki wudu. Apa yang nggak boleh untuk dia? Hah? Salat. Iya benar, salat. Ya, karena salah satu syarat salat itu harus berwudu. Ya, belakangnya yang baru hadir barusan. Ya. Enggak, kalau hadas itu kan nanti ada hadas kecil, ada hadas besar ya. Hadas besar itu seperti apa namanya? Orang yang habis melahirkan, yang bagian-bagian wanita lebih banyak hadas besar ya. Tapi kalau kita atau yang apa namanya dan kalau hadas besar itu biasanya mandi dia.
ya kan? Tapi kalau hadis kecil, dia cukup dengan berwudu. Tapi harus dibasuh dulu ya. Anggota yang bekas keluarnya itu harus dicuci. Ya kalau habis kencing ya dicuci gitu. Ya, selangnya dicuci. Ya kalian tahu ya. Baik, ya yang paling belakang. Ketika seseorang hendak berwudu, pertama kali apa yang dia lakukan? Ini udah mau datang ke tempat wudu nih, ngapain dia? Pertama kali. Ketika seorang hendak berwudu, pertama kali yang hendaknya ia lakukan ngapain? Cuci? Benar atau salah? Itu udah urutan yang kedua itu, cuci tangan. Kecuali kalau bangun tidur ya. Bangun tidur tuh jadi wajib ya, dan itu dia jadinya nanti masuk sunnah wudu. Kalau orang wudu pertama kali ngapain? Niat dan baca basmalah. Jangan lupa ya. Ingat, jangan lupa. Ya, baik, yang bagian tengah nih, yang paling depan dulu. Tadi salah satu pembatal wudu, ya kata teman kita dikatakan kentut. Ya, selain kentut apa lagi? Hah? Memakan daging unta, kecuali apanya? Kecuali susunya. Nah, kalau makan daging kambing batal nggak wudu? Hah? Batal nggak kira-kira? Batal. Kalau dia makannya sambil kentut. Ya nggak batal ya. Nah, Masya Allah, kayaknya geli kali perkara kentut. Nah, iya. Jadi memang nggak batal, nggak batal. Kalau makan saja nggak batal, tapi kalau makannya sambil kentut, dia batal. Ada kan orang makan sambil kentut kan? Masya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Masya Allah, yang tengah. Ya, tadi dikatakan sama Hafiz Tahir kalau salah satu yang diharamkan orang yang berhadas itu adalah sholat. Selain itu ada lagi nggak? Ayo, yang lain sebutkan. Ada. Selain sholat, setiap pagi kalian lakukan itu. Sehabis ustaz ini itu kalian lakukan itu biasanya. Baca Quran. Salah juga jawabannya kalau baca Quran. Baca Quran, kalau penghafal Quran biasanya itu tanpa mushaf. Membaca Quran tanpa mushaf membatalkan wudu. Apa boleh? Boleh. Kalian baca Quran tanpa megang Al-Quran itu boleh. Kalaupun dia sedang berhadas. Yang nggak boleh ngapain? Hah? Zikir apa lagi? Ya, zikir jelas ya. Orang berhadas itu nggak boleh ngapain? Benar sebenarnya membaca Quran, cuman dia dengan mushaf itu nggak boleh ya. Kalau seorang yang tengah berhadas nggak ada wudunya, dia tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Ya, tapi kalau membacanya tanpa mushaf, hafalan itu jatuhnya, gitu kan? Itu boleh. Hah? Al-Quran di HP, Allah Ta'ala sebagian mengatakan kalau itu masih boleh karena dia dikatakan bukan mushaf. Ya, mushaf itu maksudnya lembaran-lembaran kertas yang sengaja ditulis Al-Quran di dalamnya, yang sengaja khusus gitu kan, bukan campuran-campuran. Ya kalau handphone kan udah macam-macam dia. Ya, bahkan di situ udah ada apa namanya, ada game-gamenya pun udah banyak ya kan. Lagi kalau kalian punya apa namanya, kalau adik-adik di rumah itu masya Allah dia. Ya, kenapa? Nggak apa-apa, apa? Ustaz gak dengar loh, sebelah ini masya Allah kali. Oh dua-dua kayak gini ya kayaknya. Ayo kenapa? Dia tadi bilang apa, Hanif? Loh, masya Allah, kalian bicara berdua, ketika ditanya pun dia nggak tahu. Pakai bahasa batin ini kayaknya nih, kayak hati ya. 6. Yang tengah juga, yang tengah nih, yang bagian paling belakang. Sudah semua ini absensinya. Ya. Salah satu pembatal wudu. Iya, salah satu pembatal wudu yang bagian belakang, paling belakang. Tadi apa saja yang sudah disebutkan? Kentut sama apa? Makan daging unta ya. Nah, coba ada lagi tuh Masian. Hah? Pingsan, benar, pingsan benar, gila juga benar. Kemudian satu lagi adalah tidur terlalu nyenyak. Kalian ingat-ingat tuh, nanti keluar tuh soalnya. Nah, ya dari yang paling belakang. Urutan wudu setelah membasuh kaki sampai ke mata kaki. Ingat ya, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Setelah itu ngapain?
membaca doa. Apa doanya? Allah ya, Masya Allah ya. Kalaupun tidak dibacakan Allahumma ja'alninya, cukup sampai syahadatainnya juga ada hadits yang seperti itu ada. Namun kalau yang lebih lengkapnya adalah sampai Allahumma ja'alni minal mutatahhirin ya, wa ja'alni minal mutatahhirin. Naam. Baik, lanjutan yang di depannya. Apalagi kira-kira? Ya, nantilah masih yang dilarang terhadap orang yang sedang berhadas, tidak memiliki wudu. Selain tadi apa tadi? Memegang mushaf ya. Selagi memegang mushaf Al-Qur'an apa lagi? Nggak boleh apa? Zikir boleh ya, benar, zikir boleh. Yuk, ada lagi nggak kira-kira? Dia nggak boleh memegang Al-Qur'an, zikir boleh. Ya, boleh beristighfar. Orang yang sedang haid itu boleh beristighfar dia. Berzikir, membaca Al-Qur'an tanpa mushaf. Ayo, apa kira-kira? Diinget-inget. Habis waktunya. Apa kira-kira jawabannya yang lain? Ayo, yang bisa? Yang tidak boleh, apa namanya, yang diharamkan terhadap orang yang berhadas. Hah? Kok berpuasa? Berpuasa boleh saja. Tawaf di Baitullah. Kemudian apa lagi? Sujud syukur boleh. Sujud syukur itu bukan bagian dari salat. Ya, sujud syukur itu bukan bagian dari salat. Ya. Memegang mushaf. Tawaf di Baitullah ya, tawafnya ya, jangan di kuburan ya. Kemudian apa tadi satu lagi? Baru dua itu ya? Udah tiga, apa satu lagi tadi yang sebut? Iya, tawaf. Ada lagi nggak kira-kira? Ya, ini semua kisi-kisi ya. Jadi ya apa namanya? Ini yang bisa Ustaz berikan sama kalian. Ya, kalian cukup ingat-ingat saja pertanyaan-pertanyaan itu. Insya Allah dia akan berkaitan. Ya, insya Allah akan berkaitan. Nah, ya. Jadi kalau orang yang berhadas itu yang paling sering dilanggar apa? Memegang mushaf. Itu harus kalian jaga ya. Terkadang ketika pagi mungkin ustadznya lupa mengingatkan. Ada enggak yang belum berwudu gitu? Ya, tiba-tiba kalian lupa mungkin. Ya, jangan sampai kita, itu salah satu yang enggak diperbolehkan ya, memegang mushaf. Itulah salah satu yang harus kita muliakan ya, Al-Qur'an. Jangan sampai kita seorang penghafal Quran malah kita tidak memperhatikan itu. Gitu kan? Nah, taib. Ini ada dua orang lagi ya. Masya Allah, udah lewat kali jam. Masya Allah, iya, dua orang lagi. Ya, urutan setelah membasuh wajah. Apa kira-kira? Urutan wudu. Membasuh tangan. Dari mana sampai mana batasannya? Dengan telapak tangan, dari ujung jari ya sampai ke siku ya, namanya siku. Ini batasan wajibnya. Kalau sunnahnya dia dilewatkan satu lengan. Nah, pakai yang terakhir. Sunnah wudu. Selain tadi, apa tadi yang pertama tadi yang disebutkan? Sunnah wudu apa salah satu tadi? Hah? Bersiwak. Nah, selain bersiwak apa lagi kira-kira? Sunnah wudu. Apa? Kumur. Berkumurnya itu seperti apa ya? Sebenarnya itu termasuk ini juga ya. Bukan berkumur, dia lebih ke ininya, ke istinsak dia. Kalau sunnah wudu bagiannya termasuk istinsak. Istinsak itu atau istinsar itu dia masukkan air ke dalam hidung, dihirup dengan napas. Ya, bahkan disunahkan dengan kuat dilakukan. Mungkin di awal itu sakit ya. Tapi kecuali kalau orang yang sedang berpuasa, maka secukupnya saja, karena dia khawatirkan air itu masuk ke dalam. Karena kalau saluran hidung itu masuknya kemana? Ke tenggorokan dia. Satu tempat. Pernah nggak sih kalian makan dari mulut, kesedak keluar dari hidung? Pernah. Nah, itu satu saluran dia. Ya, jadi kalau yang sedang berpuasa setidaknya secukupnya saja, ya. Hah? Angin.
Bisa. Oh, anak apa Ustaz yang pernah tahu? Nah, Ustaz pernah lihat ya video nggak sengaja terputar. Mungkin lawak-lawakan orang Cina kali ya. Itu dia dua orang gitu. Yang satunya ini dia makan mie ya, dan dia bisa mengeluarkan. Dia lagi makan mie, tiba-tiba mie itu bisa keluar dari hidung. Manjang gitu. Itu salah satu lawan mereka gitu. Itu unik sekali. Ustaz baru lihat. Tapi memang satu saluran dia, ya, satu saluran. Jadi Ustaz berharap ya antum semua mempersiapkan ya ujiannya. Kalau kalau untuk fikihnya itu masih seputar wudu. Kita belum masuk ke sholat, ya, belum masuk ke sholat. Untuk hadisnya ingat 1, 2, 3, 4, 8, 11, ya 13 ya, 8, 11, 13 sampai situ. Ya, nah kalau akidahnya sampai pertanyaan ke-11, walaupun kita belum belajar, belum sampai sana. Karena kendala kita apa kemarin? Hari ini Ustaz masuk, ya yang daring nggak melihat itu, jadi kita ulang-ulang terus ya. Harusnya udah sampai situ. Kalian baca-baca ya. Kalian baca-baca. Tapi saya rasa cukup untuk pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.